Kelihatan nggak ya? Terlihat, dokter. Sudah hadir semua ini? Belum semua sih, dokter. Ada yang belum join, dokter. Kita mau tunggu atau kita lanjut hubungi yang belum masuk sambil hubungin temannya yang belum. Mungkin bisa dilanjut saja, dokter, sambil. Kita udah jam 10. Kita mulai aja atau gimana nih? Boleh dimulai saja, dok. Kita mulai ya. Iya, dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kali ini kita akan bicara tentang dalam pura. Dulunya saya Dr. Adi Rahmaini, spesialis paru, divisi dari intervensi dan rawat napas Departemen Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi. Jadi walaupun paru ini hanya satu organ, tapi divisi juga masih banyak. Eh, Lanjut. Hmm, Oke. Kita akan cerita tentang anatomi dan fisiologi. Nah, apa itu pleura? Pleura merupakan eh, membran serus yang menutupi parenkim paru, mediastinum, diafragma, dan tulang rusuk. Terdiri dari lapisan visceral dan parietal. Nah, ini gambar ini yang ditunjukkan adalah ini rongga pleura. Nah, ini adalah lapisan yang dekat dengan dinding itu lapisan parietal. Nah, di antaranya ada rongga. Nah, untuk persarafan, kalau pleura visceral itu tidak sensitif dia terhadap sakit ataupun suhu maupun tekanan. Tapi dia sensitif pada peregangan. Kalau dipersarafi oleh saraf otonom di segmen tulang belakang yang torakal 4 dan torakal 5. Nah, kalau pleura yang parietal itu sensitif dia dengan nyeri, kemudian suhu, tekanan, sentuhan. Nah, pleura kostalnya itu dipersarafi oleh interkostal segmental dan bagian perifer pleura diafragma itu dipersarafi oleh 6 saraf interkostal bawah. Bagian tengahnya itu dipersarafi oleh saraf phrenikus. Jadi kalau dikatakan dari pleuritic pain itu ya nyerinya pasti dari peradangan yang terjadi dari pleura parietalnya itu. Mungkin ada peradangan ataupun iritasi di pleura parietal itu yang menyebabkan nyeri
pleura, nyeri pleuritic pain. Nah, itu khasnya untuk kelainan di pleura. Nah, untuk sistem limfatik dari pleura itu berhubungan langsung dengan rongga pleura melalui stoma. Walaupun begitu, stoma ini nggak banyak apa ya, tidak berperan dia dalam pembuangan materi partikulat dari rongga pleura. Nah, rongga pleura ini berhubungan dengan pembuluh limfatik di pleura parietal melalui stoma di pleura parietal. Kalau stoma itu tidak ada di pleura fisik. Nah, ini kelainan pada pleura. Nah, kalau ada kelainan dari pleura, manifestasi klinisnya di pasien bagaimana ya pasti itu yang dimerahin tuh pleuritic chest pain, nyeri pleuritic. Nyerinya bagaimana? Nyeri tertusuk-tusuk sampai ke punggung belakang. Jadi pleuritic chest pain itu hanya ada pleura. Kemudian batuk, sesak napas, itu udah nggak ada suara napasnya. Itu kelainan di pleura. Itu khas dari manifestasi klinisnya. Nah, kalau di suara napasnya ya bisa menghilang, melemah, sampai kalau friction rap itu bisa terdengar. Nah, kalau untuk beberapa laboratorium yang bisa dikerjakan ya harus dibedakan eksudat atau transudat untuk cairannya, gambaran cairan pleuranya bagaimana, bisa dilakukan untuk troposkopi, biopsi open pleura, juga eh, biopsi jarum dari pleura. Nah, ini beberapa penyakit dari pleura. Efusi pleura, pneumotorak, empiema, hidropneumotorak, piopneumotorak, hemotorak, kilotorak, mesotelioma, ini beberapa kelainan dari pleura. Nah, kita cerita tentang pneumotoraks. Kalau pneumotoraks itu secara definisi adalah kondisi di mana terjadinya akumulasi udara bebas dalam rongga pleura. Normalnya udara di rongga pleura itu nggak ada. Jadi kalau ada sedikit saja, itu sudah tidak normal. Nah, ini tekanan pleura. Tekanan pleura itu normalnya negatif. Jadi tekanan negatif ini dihasilkan antara pleura visceral dan parietal yang oleh eh, elastisitas yang berlawanan dari dinding dada dan paru. Nah, kalau ini seimbang antara tarikan keluar rongga dada dan tarikan ke dalam paru, ini menimbulkan tekanan negatif dan itu normal. Nah, kalau ketidaknormalan ketidakseimbangan itu yang menyebabkan tekanannya jadi tidak negatif lagi. Nah, ini dia. Kalau elastic recoil of lung-nya dan elastic recoil of chest wall-nya bagus, keseimbangan ini akan terjadi. Jadi tekanannya jadi negatif. Nah, ini kalau misalnya eh, tekanannya jadi positif atau tidak negatif lagi, kalau pada pneumotoraks, parunya yang jadi kempes. Gambaran parunya yang kempes. Nah, klasifikasi kalau berdasarkan penyebab, pneumotoraks itu bisa dibagi pneumotoraks spontan, bisa yang karena traumatik. Yang spontan ini juga dibagi lagi, spontan primer atau spontan sekunder. Nah, yang traumatik ini juga bisa dibagi iatrogenik dan non-iatrogenik. Nah, ini pneumotoraks spontan sekunder. Paling sering disebabkan oleh pasien-pasien PPOK, 50-70% karena PPOK. Jadi gelembung-gelembung yang terjadi di parenkim paru gara-gara PPOK-nya mungkin pecah jadi eh, pneumotoraks. Cystic fibrosis juga bisa. Kemudian TB juga bisa. Necrotizing pneumonia juga bisa bikin pneumotoraks spontan sekunder. Nah, ini klasifikasi pneumotoraks kalau berdasarkan Pistel.
berdasarkan kebocoran yang ada. Ada yang tertutup, ada yang terbuka, dan ada yang ventil pneumotoraks. Nah, kalau untuk dokter wajib tahu yang ventil pneumotoraks. Karena kalau udah ventil pneumotoraks itu sudah masuk ke ranahnya emergensi. Jadi harus ada tata laksana untuk pasien-pasien ventil pneumotoraks. Karena golden time-nya ada. Ini klasifikasi pneumotoraks menurut luas paru yang kolaps. Ada yang parsialis, ada yang pneumotoraks. Ini yang atas gambaran pneumotoraks yang parsialis. Jadi yang putih ini bukan tumor atau apa, ini tapi paru yang kolaps. Nah, untuk yang gambaran di bawah, ini adalah gambaran yang pneumotoraks totalis. Jadi satu paru dia udah pneumotoraks. Diagnosis pneumotoraks, ya pasti kalau secara anamnesis pasti sesak napas, kemudian ya onsetnya bisa tiba-tiba bisa dalam hitungan detik bisa, ya, hitungan menit, jam atau berapa hari itu bisa. Nyeri dada yang pleuritik ya, pleuritic pain itu ya tertusuk-tusuk sampai ke punggung belakang. Kemudian keluhan lain sesuai dengan underlying disease-nya. Ya, keluhannya bisa kalau ada PPOK-nya, maka keluhan PPOK-nya akan nampak. Kalau ada TB-nya, keluhan TB-nya mungkin kelihatan juga. Secara pemeriksaan fisik, kalau inspeksi pasti ada ketinggalan bernapas dia di hemitoraks yang sebelah. Terus ada bulging, bulging di hemitoraks yang sakit. Makin gembung, ya, kalau kita bahas ini, gembung dadanya. Kemudian palpasinya, stem fremitusnya melemah, perkusinya hipersonor, dan auskultasinya suara pernapasannya bisa melemah sampai dengan menghilang. Nah, untuk pemeriksaan fisik, tension pneumotoraks ini, kalau sudah tension pneumotoraks, maka kalau kita lihat vena jugularisnya itu bisa, tekanannya bisa meningkat, kemudian organ-organ lainnya juga deviasi ke sisi kontralateral, tekanan darahnya menurun, suara nafasnya menghilang, oralnya dingin, sampai cyanosis. Nah, kalau sudah shock, ya bisa menyebabkan kematian. Makanya kalau ventil pneumotoraks, tension pneumotoraks atau ventil pneumotoraks itu ranahnya masuk ke emergensi dan wajib bisa eh, ada tata laksana yang bisa dilakukan sebelum terapi definitif. Nah, untuk pemeriksaan radiologisnya, kita bisa lihat nih, ada pleural line. Ini pleural line, avaskular. Nah, yang apa? Diperlukan avaskular. Ini vaskularisasi masih kelihatan, di sini udah tidak. Setelah iganya juga sudah mulai melebar. Nah, kalau udah ada seperti ini, kita harus tetap identifikasi tanda-tanda pendorongan organ yang lain, seperti jantung ataupun mediastinum. Nah, ini dia. Ini pleural line, avaskular, ini masih ada vaskularisasi. Ini pneumotoraks juga, ini pleural lainnya. Kelihatan ini ada vaskularisasi, yang ini tidak ada vaskularisasi. Hiperlusen gambarannya. Jadi sama-sama hitam ya, hitam juga. Tapi harus dilihat. Dan wajib tahu, karena memang nanti kalau di lama-lama bisa jadi ventil atau tension. Nah, kalau tension pneumotoraks gambarnya ini deh. Ada pendorongan, pendorongan trakea, pendorongan jantung, pendorongan mediastinum ke kontralateral, ke arah yang sehat. Ini kalau pneumotoraksnya, apa tension pneumotoraksnya di kanan. Kalau tension pneumotoraksnya kiri, ya pendorongannya ke cara menghitung luas pneumotoraks. Cara menghitungnya.
bisa ini yang 100 dikali 1 dikurang A, yang diameter of lungnya ini kan paru yang kolaps nih. Nah, diameter lung sama diameter dari hemitoraksnya dibagi. Di pangkat 3 dibagi. Kalau nilainya kurang dari 20% atau di atas dari 20%. Nah, tata laksananya bisa observasi, WSD, ataupun fluoresis. Nah, kapan diobservasi? Nah, terapi observatif ini kalau memang bisa yang keluhannya ringan, misalnya nggak berat-berat kali, nggak bikin saturasi turun, jadi masih bisa dibawakan sama pasiennya. Luas pneumotorax kalau dihitung-hitung bisa kurang dari 20%. Nah, terapinya apa? Terapinya dikasih oksigen 5-6 liter nasal kanul. Nah, nanti evaluasi ronsen ulang lah beberapa hari. Kenapa bisa begitu? Nggak usah dipasang-pasang selang ataupun ada tindakan, karena kalau dalam keadaan normal memang penyerapan tubuh itu pada pneumotoraks itu 1,25% per hari. Nah, kalau terapi operatif ya indikasi pasang WSD. Nah, kalau indikasi pasang WSD itu luas pneumotoraksnya besar, lebih dari 20%. Atau pneumotoraks yang pentil, kalau pentil udah pasti wajib pasang selang dada. Kalau pneumotoraks spontan yang luasnya kurang dari 20%, tapi sesak berat, kemudian ada kelainan paru, di yang normalnya juga ada kelainan paru, dan ada underlying disease-nya, maka itu juga indikasi untuk pemasangan selang dada. Prinsip pemasangan selang dada, ini dia. Di triangle safety, prinsipnya yang pasti untuk drainase udara. Artinya udara itu kan normalnya nggak ada di rongga pleura, maka harus dibuang. Jadi yang benar-benar dibersihkan udara dari rongga pleuranya. Nah, ini ceritanya ya, kalau WSD kan dia one way valve, udah pakai Hemley valve. Sekarang udah banyak ya, udah apa lebih maju. Kalau udah di film-film, kalau misalnya film Korea juga udah kelihatan tuh ada Sinapi, chest drain, itu udah kita juga di Indonesia juga pakai yang seperti itu udah bisa dibawa-bawa ambulatory chest drain. Ini tata laksana untuk tension pneumotoraks harus dilakukan di kompresi jarum. Di kompresi jarum ini dilakukan untuk ya kan tadi udah kalau tension pneumotoraks dia pasti masuk ke ranah emergensi. Ranah emergensi harus ada tata laksananya. Kalau enggak maka ya sampai nanti dia ke shock dan menimbulkan kematian. Ini di kompresi jarum bisa gunakan IV CAT nomor 14, intinya kayak bokat bisa di linea midclavicularis yang IGA 2, IGA 2 ketiga di selanya. Sampai kapan dilakukan, sampai kapan dipertahankan, ya sampai nanti ada terapi definitif, artinya pasang selang dadanya ada. Nah, kalau di daerah-daerah bencana malah nggak ada bokat, pakai apa? Ya pakai yang minimal ada selang yang bisa dimasukkan ke dalam. Nah, ini dia gambar untuk insersi dari dekompresi jarum. Nah, emfisem subkutis. Nah, kalau pneumotoraks yang nggak diatasi, ya bisa juga terjadi emfisem subkutis. Emfisem subkutis ini masuknya udara di jaringan subkutis. Jadi udaranya mau keluar tapi nggak tahu mau kemana lagi, ya ke bawah kulit lah dia. Biasanya ada kasus yang ya pneumotoraksnya nggak teratasi. Jadi udaranya merembes ke subkutis. Nah, ini gambaran orang yang emfisem subkutis. Jadi gambaran wajahnya juga ya kalau udah lebih parah ya kayak macam balon kan, udah tinggal terbang aja.
Nah, kelainan pleural lain seperti efusi pleura. Nah, ini pasiennya efusi pleura. Efusi pleura itu akumulasi cairan di rongga pleura. Normalnya cairan itu ada 10 sampai 20 cc. Ya, supaya pelicin lah ya agar paru bisa kembang kempes dengan leluasa. Nah, cairan ini numpuk ya, bisa jadi karena cairan yang diproduksi pleura parietal dan visceral tidak mampu diserap. Hmm, atau produksi cairan yang melebihi dari kemampuan penyerapannya. Makanya jadi terjadi akumulasi. Nah, ini dia apakah nanti tekanan hidrostatiknya yang meningkat sehingga tekanan osmotik yang menurun, ini menyebabkan efusi pleura. Nah, normalnya memang efusi cairan di pleura, rongga pleura itu ada sekitar 8,4 sampai tahu minus 4,3 mililiter ya. Jadi normalnya ada dan bertekanan negatif. Fisiologi dari rongga pleura. Nah, rongga pleura ini seperti apa ya? Dia penting sih untuk fisiologi dari kardio pulmoner karena sebagai buffering ya. Jadi kalau overload cairan, misalnya masalah jantung, pasien-pasien CHF yang tidak terkontrol CHF-nya, cairannya banyak, nyampenya kemana? Ya pasti ke rongga pleura. Kemudian ini perubahan dari tekanan pleura itu berhubungan dengan penyakit-penyakit pleura. Umumnya itu meningkatnya tekanan itu karena cairannya bisa jadi dari kapiler pleura, bisa jadi dari ruang interstisial paru, bisa jadi dari limfatik intratoraks, atau dari rongga peritoneal seperti asites. Asitesnya merembes ke atas, ke rongga pleura. Nah, ini penyerapan dari cairan pleura itu berhubungan dengan pembersihan dari sistem limfatik. Nah, kalau udah pembersihan sistem limfatiknya nggak benar, ya jadi dia ada efusi pleura juga. Kemudian stoma di pleura parietal. Kalau stomanya nggak ada, ya kalau stoma tidak ada stoma di bagian visceral pleura. Kemudian pembersihan kapiler juga. Itu sedikit untuk molekul kecil dan air di kedua permukaan pleura. Fisiologi dari pleura, ya, tekanan hidrostatik bisa meningkat. Mungkin yang menurun udah seimbang pasti efusi pleura. Atau di saluran limfe, kemudian atau perubahan permeabilitas dari membran. Nah, kalau secara diagnosis, anamnesisnya apa? Sesak napas pasti. Ya, tapi mungkin kalau pasien-pasien efusi pleura biasanya nyeri, lebih ke nyeri ya, nyeri dada. Terkadang di lapangan tuh pasiennya ngeluhkan makin masuk angin ya nggak hilang-hilang. Nah, kalau kayak masuk angin dok, tapi nggak hilang-hilang. Dipakein minyak angin juga tetap aja nggak hilang gitu. Itu kita curiga ada nyeri pleuritik atau tidak. Batuk, jangan berharap kalau pasien-pasien efusi itu batuknya dahaknya ada, periksa dahaknya gitu. Untuk mengeluarkan dahaknya pasti nggak ada, batuknya batuk kering. Kemudian kalau tidur telentang itu agak nggak nyaman dia. Biasanya miring dia ke sisi yang misalnya kalau efusinya di kanan maka dia lebih nyaman ke kanan karena tidak menimpa organ-organ lain dan nggak ngerasa sesak dia rasa. Dari pemeriksaan fisik, kalau inspeksi
deviasi trakea, ada pendorongan mediastinum ke hemitoraks kontralateral, bentuk hemitoraksnya yang sedikit cembung ya, misalnya bisa bulging juga. Kemudian iganya melebar. Kalau stem fremitusnya pasti melemah. Kalau diperkusi ya redup, kadang sampai beda dia. Kalau suara napasnya melemah sampai menghilang. Nah, cairan plura nih, cerita transudat ataupun eksudat harus kita bedain, apakah memang transudat atau eksudat. Nah, cara membedakannya ya Anda pakai light criteria. Jadi dibanding protein serum dibanding protein pluranya berapa, lebih dari 0,5 maka sudah. Kalau LDH-nya banding LDH serum lebih dari 0,6 maka ini eksudat. Kalau LDH-nya lebih dari 2/3 dari serum, maka itu adalah eksudat. Apa gunanya kita nilai transudat atau eksudat? Nah, itu. Kalau kemungkinan transudat, kalau hasilnya transudatif, kemungkinan besar paling sering dari paru. Biasanya jaringan eksudat ini mungkin ada kelainan di jantung, paling sering CHF, congestive heart failure, atau sirosis, atau nephrotic syndrome. Nah, kalau kelainan-kelainan eksudat, ya mungkinnya itu biasanya seringnya dari paru. Infeksi bisa, malignansi bisa, yang lain-lain juga bisa. Ini secara laboratorium ini ya, cairan plura. LDH kalau lebih dari 1000, ya ini NPM. NPM itu nama, udah ke arah NPM dia. Kalau glukosanya kurang dari 30, itu bisa jadi NPM juga. Nah, kalau sekarang pemeriksaan ada ya, adenosine diaminase kalau lebih dari 43, maka ya mungkin bisa jadi ada TB-nya ini, karena disebabkan oleh TB. Nah, ini diagnosis secara radiologis. Nah, ini efusi. Ada meniscus sign yang terlihat. Walaupun ini ada jantung yang di sini ya, kalau di kiri. Tapi ada tetap meniscus sign-nya. Konsolidasi homogen di lapangan bawah paru kirinya. Nah, kalau USG, dengan USG malah lebih ini ya, lebih baik lah sekarang, karena kita bisa lihat efusi plura yang cairan di pembungkus paru itu kadang bersepta-septa. Kemudian kita bisa lihat apakah memang udah fibrosis apa belum, sudah tebal atau tidak pluranya, dan kita bisa estimasi berapa cairan yang ada di rongga pluranya. Nah, tata laksana efusi plura ya aspirasi, torakosintesis. Tapi kalau aspirasi nggak boleh banyak, langsung dikeluarkan banyak, takutnya RPO, re-expansion, expansive pulmonary edema. Jadi harus sedikit-sedikit, paling maksimal 500 sampai 1000 cc sekali keluarkan. Jangan lebih dari itu. Tata laksana efusi juga bisa dengan WSD, pasang WSD bisa, atau di fluorodesis. Fluorodesis kalau misalnya memang pasiennya itu di pasien-pasien lansia ya, kadang kita lakukan fluorodesis, atau pneumotoraks yang berulang, recurrent pneumotoraks, jadi berkali-kali terjadi. Nah, supaya tidak terjadi, maka dilakukan fluorodesis. Fluorodesis ini perkatan antara lapisan visceral dan pleura parietal. Jadi rongga pleuranya dihilangkan. Ini torakosintesis caranya. Jadi nggak boleh langsung dia hanya sedikit-sedikit. Indikasi untuk
thorax drain. Kalau MPM mah ya wajib ya, harusnya dipasang thorax drain. Kenapa? Untuk evakuasi. Jadi kalau grossly prolonged effusion, MPM mah wajib lah untuk dipasang thorax drain. Kalau sekarang mungkin modal efusi pleura mengeluarkan cairan alatnya udah lumayan, nggak mesti yang besar-besar, yang kecil-kecil juga ada yang pakai pikir puraleter bisa. Jadi minim apa ya, minim luka. Orang kan nggak mau bekas lukanya besar-besar. Nah, kalau pakai thorax drain pasti lah lukanya ini lumayan kan. Nah, untuk selangnya lumayan besar. Pemasangan chest tube, ini torakoskopi. Kalau torakoskopi pada dasarnya emang kita bisa kerjakan dengan pemasangan selang dada hampir mirip, tapi kita bisa nilai ke dalam. Prognosis, kalau prognosis pneumotoraks efusi ya tergantung dari underlying disease-nya. Kalau karena TB ya diaspirasi krokosintesis, diobatin TB-nya, mudah-mudahan bisa resolve kembali, balik lagi ke sempurna bisa, tapi balik lagi dengan penebalan pleura juga bisa. Nah, beberapa kelainan pleura lainnya juga ada seperti emphysema. Nah, emphysema ini ada pus di rongga pleuranya. Bisa juga disebabkan apa? Intinya efusi pleura, tapi kalau cairannya itu pus, maka itu namanya emphysema. Jadi bisa dibagi tiga, yang exudative stage, ada fibropurulent, ada organization stage. Jadi sebelum dia jadi nanah, dia pasti seperti namanya nanah kayak bisul lah kalau saya bilang ya, bisul abses. Dia mungkin nggak langsung dia jadi warna hijau, tapi bisa jadi kecoklatan dulu baru sampai ke eh, hijau. Nah, biasanya kalau emphysema ini disebabkan oleh bisa ini kuman-kumannya Streptococcus pneumoniae bisa, TB juga bisa, Klebsiella juga bisa. Nah, jadi memang kalau MPM kalau bisa cairannya itu kita kultur. Nah, diagnosis yang paling mungkin ya eh, paling sering adalah pneumonia ya. Kita harus nilai cairan pleuranya, warnanya bagaimana, baunya bagaimana. Biasanya kalau pus itu berbau dia, tapi harus dibedain dengan kilotoraks. Nah, kadang warnanya putih juga. Nah, kalau misalnya di kultur, aerobik, kuman aerobik dan anaerobik, agak sulit kita mendapatkan kuman anaerobik. Karena memang kalau anaerob ini kan kena udara, kumannya udah mati. Ini ngambilnya harus benar-benar benar-benar vakum ya, baru bisa jumpa kuman. Jamur juga bisa bikin pus di rongga pleura. Nah, manajemennya ya pasti antibiotik karena paling sering yang menyebabkan adalah bakteri gram negatif tadi. Kemudian pleura, cairan pleuranya harus dibuang karena nanah. Dengan cara apa? Yaitu bisa dengan chest, chest drain ya, atau ya open drain. Open drain tuh kayak dibuka rongganya untuk mengeluarkan pus yang di dalam rongga pleura. Nah, yang lain lagi ceritanya jelas tentang hemotoraks. Kita sampai jam 11. Kalau hemotoraks apa darah di rongga
pluranya. Biasanya paling sering yang buat adalah trauma. Ya, mungkin karena kecelakaan itu paling sering ya. Atau memang iatrogenik mungkin karena tindakan biopsi yang bikin hematorak dengan darah masuknya ke rongga pluranya gitu. Emboli paru juga bisa hemotoraks. Nah, kalau hemotoraks ya kata laksana pasti ya pasang selang wajib karena normalnya cairan yang di dalam rongga pleura bukanlah darah, tapi eh, apa, cairan cirrus dia, cairan biasa. Ini komplikasi ya kalau udah pemasangan, kalau ada apa, kalau sudah lama atau tata laksananya terlalu lambat, ya, itu bisa MPN. Kenapa? Karena kalau darah itu kan udah gampang kali bakteri masuk di situ. Kemudian bisa diefusi pleura dan fibrotorak. Nah, kalau udah tebal pleuranya, fibrotorak udah apa namanya, udah kental darahnya dan mengeras gitu. Nah, ini chest tube, ada darah di rongga pleuranya setelah dilakukan trakosintesis, chest tube drainase kembali normal kembali. Nah, kilotoraks lainnya. Kilotoraks itu ada lemak. Normalnya kan tadi bukan lemak. Artinya ada lemak di rongga pleuranya. Nah, biasanya paling sering memang yang menyebabkan kilotoraks itu adalah malignansi. Biasanya adalah limfoma, itu bisa. Atau karena traumatik, trauma mungkin traumatik dari surgicalnya ya. Nah ini biasanya kilotoraks ini karena ada iritasi atau kebocoran ductus thoracicusnya. Jadi lemaknya masuk ke rongga pleura. Nah, kalau untuk diagnosisnya memang mirip dia seperti MPN. Kalau MPN mungkin nanah tuh hijau, putih gitu. Tapi kalau kilotoraks tuh warnanya putih gitu, seperti susu. Nah, kalau dibiarin nanti lemaknya naik ke atas. Kelihatan dia kayak macam minyak di atas. Nah, kalau secara laboratorium kita harus periksa trigliserida cairan pleura ini. Kalau lebih dari 110 ml per desiliter itu kita nyatakan kilotoraks. Nah, apa tata laksananya tetap pasang selang dada. Nah, pasang selang dada, kemudian bisa dilakukan fluorodesis, kemudian ligasi untuk ductus thoracicusnya, tapi itu sulit ya, jarang sih kelihatan. Dan kalau untuk tata laksananya memang biasanya puasa kita suruh puasa, puasanya dari apa? Dari lemak. Jadi dia tidak makan dari oral. Jadi makanannya rendah lemak. Kalau bisa lemaknya nggak ada. Nah, mesotelioma ini kalau malignansi pada pleura itu dikenal dengan mesotelioma. Jadi timbul dari sel-sel mesotel yang di rongga pleura. Biasanya karena mesotelioma ini seringnya karena pengaruh penyakit paru kerja ya. Penyakit paru kerja tapi yang sudah bertahun-tahun. Nah, artinya dia exposure-nya untuk asbestos misalnya itu bisa sekitar lebih dari 20 tahun. Baru bisa kita sangkakan oh ini mesotelioma. Tata laksana ya pasti dengan surgical ataupun kemoterapi, radioterapi. Tapi kalau manifestasi klinisnya ini nyeri yang sangat-sangat hebat.
Kalau pasien-pasien dengan mesotelioma nyerinya dia nyeri pleuritik tapi memang benar-benar pasnya cukup tinggi. Itu untuk mesotelioma. Nah, ini beberapa itu tadi kelainan pleura. Saya berharap nanti kalau misalnya ada pertanyaan boleh. Jadi bisa lebih interaktif. Saya tahu memang dilihat apa enggak. Kelas A ini berapa orang? Komtingnya ketemu. Oh, ini ada yang bertanya ya? 125 harusnya dokter. 125. Ini yang hadir 90. Kalian punya absen? Absensinya di Google Form gitu dokter selama online. Tadi ini yang mau bertanya ya? Ini ada yang tunjuk tangan. Izin dokter. Henry, oh, bukan? Ya, ya dokter. Sebelumnya terima kasih atas pemaparan materi untuk kuliah dokter. Izin bertanya dokter terkait dengan pneumotoraks. Sebelumnya saya pernah mendapat informasi atau membaca-baca terkait pneumotoraks dan saya mendapati kalau adanya juga yang etiologinya itu karena ada bula ya dokter pada Oh ya. parunya. Maksud dari bula itu apa ya dokter sebenarnya? Saya agak bingung saat membacanya dokter. Bula itu apa kelainan di parenkim ya? Bula itu terjadi bisa juga karena misalnya apa ya, bula itu udara. Nah, udaranya nggak normal di uh, parenkim. Jadi terdapat bula-bula karena TB bisa bisa cavity yang nggak sembuh dengan bagus misalnya. Jadi ada rongga di parenkimnya itu bula-bula, gelembung-gelembung kecil. Atau karena orang yang merokok lama. Jadi bulanya banyak di parenkimnya. Nah, ketika bula itu misalnya pecah dan dekat dengan pembungkus paru, maka ada kebocoran di situ. Udaranya keluar. Kalau normalnya udara di parenkim ya nggak apa-apa ada. Karena, tapi kalau di rongga pleura itu normalnya nggak ada. Pecah bulanya, maka jadilah pneumotoraks. Nah, makanya kalau dibaca juga bisa juga karena bula ya bulanya karena apa? Karena TB bisa, karena PPOK bisa. Jadi underlying disease-nya tetap ya PPOK atau TB itu bula. Hmm. Ada lagi? Eh, izin dokter, izin bertanya lagi dokter. Sebelumnya saya pernah membaca tentang dekompresi jarum. Di sananya dikatakan kalau kita memberikan dekompresi jarum, biasanya itu pasien akan batuk ya dokter saat begitu dikompresi. Itu kenapa Oh, bisa terjadi mekanisme batuk ya dokter? gini, kalau misalnya kita lakukan dekompresi jarum, kan pasiennya parunya kempes, ya kan? Pneumotoraks, ventil. Nah, kita lakukan dekompresi jarum. Saat itu juga parunya pasti mengembang. Kalau yang memang
dari normal ya pasti kembang nih parunya. Nah, pengembangan paru, pleura visceral dengan pleura parietalnya bersinggungan. Nah, itu yang menimbulkan dia batuk. Respon itu, respon bukan karena bisa jadi kalau infeksi ya mungkin karena ada kelainan infeksi sebelumnya. Tapi kalau memang tidak ada apa paru sebelahnya aman dan dia sebelum nggak ada infeksi atau karena traumatik jadi terjadi pneumotorax. Nah, kalau udah dikompresi terus batuk-batuk ya batuk-batuk itu tanda dari ininya tanda dari parunya udah mulai kembang karena ada bersinggungan antara lapisan visceralnya dan parietalnya. Nah, itu yang menimbulkan batuk. Terima kasih dokter. Oke. Yang kontingen aja siapa namanya? Saya dokter. Raihan dokter. Rehan ya. Oh. Saya perlu ada isi absen. Iya dokter. Nanti. Absensinya nanti Rehan yang kirim. Bukan dokter, nanti mungkin saya kirim link Google Formnya saja dokter. Oh, untuk saya yang isi gitu ya. Iya dokter. Farid Rifki Tarigan hadir atau enggak? Hadir dokter. Oke. Memang kalau kuliah online bisa sambilan ya. Azura ini Hadir dokter. Akbar Hakim Habibi. Saya dokter. Benedik. Hadir dokter. Oke. Fazal Nicholas hadir. Hadir dok. Di akhir-akhir ini udah agak lebih banyak ya. Elma Aulia Hadir dokter. kenapa tidak buka video?
Nur Syakira. Nur Syakira. Nggak hadir ya? Nur Syakira binti Yusri. Nggak hadir ya? Juli Saputra. Nggak hadir juga ya? Juli Saputra. Andreas. Hadir, Dok. Oke, kenapa tidak buka nih? Udah buka? Kenapa nggak buka ini? Nggak buka video? Oke. Adrian. Dokter, saya ini Syakira, dokter. Hadir, dokter. Nur Syakira ini hadir? Hadir, dokter. Tadi saya Buka ke videonya. Kenapa nggak buka kamera? Sarah Sherina mana? hadir, dok. Hadir. Intinya buka kameranya. Nah, kalau nggak buka kamera, saya panggil nggak ada. Nah, nggak hadir saya anggap. Azrin. Azrin. Valerina. Hadir dokter. Surya Zuhro. Oh ini hadir. Faisa Fadilah. Hadir, dokter. Azrien. Juli Saputra. Azrien. Henry. Hadir, Dokter. Oke. Serena An. Serena. Hadir, dokter. Karina Sania. Ikeisha Simbolon. Muhammad Fatih Ulhak. Oke, nggak ada ya. Jadi Juli Saputra nggak ada ya. Serena An ini ada? Nggak ada juga. Lona Veronica. Yang ada ini siapa nih? Serena, dok. Kenapa nggak buka kamera? Jaringan saya nggak kuat, dok. Kamu tahu ada ini kan? Ada kuliah kan? Bentar, dok. Saya connect sama Bu.
Henry ini Ya, iya dokter. kenapa nggak buka kamera? Saya udah buka dokter. Oke. Ike Sasimulon memang ada ya. Muhammad Fatih Ulhak juga nggak ada. Nur Syakirah ini yang tadi katanya ke toilet, pergi ke toilet lagi. Mili Afriani, Hadir, Dok. Jonathan, Jonathan, nggak hadir ya. Oke, ada yang mau ditanya lagi sebelum saya tutup? Saya udah buat nama yang nggak menjawab dan tidak buka kamera, yang nggak tidak hadir. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau tidak ada, perkuliahan hari ini untuk kelainan Tura selesai. Tadi Rehan ya, komtingnya. Iya dokter. Oke, ini saya tinggal keluar aja nih ya. Ada yang perlu diisi-isi, tidak ada lagi kan? Kalau untuk di sini, secara online. Tidak ada dokter. Oke. Walidaya, Waalaikumsalam, terima kasih dokter. Terima kasih dokter. Adik-adik slide-nya udah nampak. Sudah dokter. Oke, baik. Kita tinggal tunggu dokter Elso ya. Terima kasih. Oke, ini sudah Dokter Adi sudah selesai? Sudah ya? Dosen yang sebelumnya sudah selesai Izin dokter. dokter sudah. Oke. Oke, kita mulai aja ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah hari ini kita bersama-sama mengadakan kegiatan ilmiah ya, di mana ada pembelajaran. Saya akan mencoba men-share apa yang saya tahu. Mudah-mudahan nanti akan dapat adik-adik terima dengan baik. Oke. Kita hari ini belajar tentang pembacaan fotoraks ya. Jadi kalau kita ingat bahwa radiografi itu pertama kali itu ditemukan oleh Willem Conquet Ronson, di mana dia menemukan sinar X ya.
Nah, saat ini sinar ronsen itu banyak digunakan, bukan hanya di rumah sakit saja. Kalau kalian mau bepergian ke luar negeri, nah kalian akan melihat adanya di X-ray ya kan? Kalian harus lihat lewat X-ray. Kemudian banyak lagi kegiatan yang menggunakan X-ray. Oke. Nah, dulu kalau misalnya ada sesuatu, misalnya orang terjatuh, orang terkena pukulan atau terkena tembakan segala macam, kita nggak tahu nih gimana kondisi di dalam. Nah, alhamdulillah dengan adanya sinar X ini, kita akhirnya paham bahwa apa yang ada di dalam badan itu bisa dievaluasi, ya. Nah, seperti itu. Jadi itu yang harus kita pahami, terbantunya kita dengan X-ray ini. Nah, sinar X itu dia punya 2 dimensi, yaitu dari panjang dan lebar. Nah, sementara dia bisa juga dari tebal. Nanti akan kita lihat bagaimana. Nah, kalian harus tahu bahwa sisi kiri pasien itu adalah berhadapan dengan sisi kanan pembaca. Jadi kalau misalnya ada foto itu kita pajang, kita harus ingat bahwa foto itu seperti orang saling berhadapan. Jadi orang saling berhadapan, sehingga kalau kita lihat di sisi kiri kita itu adalah sisi kanan daripada pasien, ya. Jadi seperti itu kebalikannya dia. Tapi kita harus ingat bahwa foto itu harus ada yang namanya marker, sehingga mana yang kanan, mana yang kiri harus jelas, ya. Karena bisa saja terbalik organnya, bisa misalnya ada dextrokardi seperti itu ya. Jadi seperti jantungnya terbalik, padahal memang jantungnya itu di sisi kanan. Oke. Nah, udara itu kita harus tahu bahwa X-ray itu dia bisa hitam dan bisa putih hasil fotonya. Sehingga kita bisa evaluasi bahwa kalau yang warna hitam itu biasanya udara. Warna abu-abu biasanya lemak, jaringan lunak itu bervariasi. Mulai dari ringan, kemudian dengan agak abu-abu gitu ya kan, terus agak keputihan. Kemudian kita bisa lihat bahwa ada juga air, tulang, logam itu warnanya putih ya. Makin padat dia jaringan itu akan semakin putih pada X-ray. Kenapa? Nanti akan kita perhatikan kenapa dia bisa putih ya. Jadi ada prinsip-prinsip dari sinar X yang akan kita pelajari pada kegiatan ini. Nah, jaringan opak itu lebih padat. Jaringan yang padat itu tanpa opak, ya putih. Opak itu artinya putih. Jadi kalau X-ray itu ada putih, ada hitam, ada abu-abu ya. Nah, kalau putih itu kita bilang opak, kalau hitam kita bilang apa? Lucent ya, di situ ada lucent ya. Jadi prinsipnya kenapa dia bisa putih, kenapa dia bisa hitam? Kalau kamu ada sesuatu yang padat kemudian dilalui oleh sinar X, itu bisa saja ada beberapa kejadian. Pertama, dia itu bisa dilalui semua sehingga dia akan bisa menembus benda itu. Ada yang dia sebahagian dia bisa menembus, sebahagian diserap. Ada yang sama sekali tak bisa menembus. Nah, kalau dia tak bisa menembus, itu berarti bendanya terlalu keras, seperti metal, tulang, gitu. Makanya dia akan di belakangnya itu tidak bisa foto atau kaset yang nanti menunjukkan radiasi. Nah, kalau sumber radiasi kita pancarkan, radiasi itu bisa melewati orangnya, bisa ditahan atau sama sekali tidak. Nah, itulah nanti hasil yang melewati itu dia akan menghitamkan emulsi film, ya. Jadi dari ini kita lihat bahwa sifat sinar X yang pertama dia itu sistemnya bisa menembus. Sifat sinar X yang kedua dia karena dia menembus dia bisa menghitamkan film. Kemudian kita harus ingat bahwa sinar X itu dia bentuknya itu atau keluarnya itu adalah divergen ya, artinya dia menyebar. Nah, seperti itu. Nah, ini sudah dapat 3 ininya ya. Yuk, next. Next, oke. Nah, ini dia. Jadi kalau kita perhatikan bahwa kita lihat bahwa ini sinar X itu kamu lihat ini adalah tube, kemudian dia akan menyebar sehingga kalau orangnya itu misalnya 1 meter, waktu kita lihat di foto akan lebih. Kenapa? Karena dia divergen ya. Jadi berarti tadi kita sudah tahu bahwa dia menembus, kemudian dia menghitamkan
yang di belakang orang besar itu kita anggap film, itu menghitamkan emulsi film. Kemudian dia bisa diserap karena ada sebahagian yang tidak diteruskan dan dia divergen. Ya, jadi berarti udah berapa sifat? Berapa sifat, Laras? Oke ya, jadi nanti ingat ya. Oke. Ya, next slide. Next. Slide-nya lanjut. Oke. Nah, mana dia tadi yang ini, gambar yang perempuan itu? Oke, ya, slideshow. Ya, nah kita perhatikan ini. Kalau sumber radiasinya dari depan, jadi itu ada perempuan yang megang nanas dan megang pisang. Tapi yang satu di depan, yang satu dia jauh dari badannya. Nah, kalau kita lihat ada sinar X-ray ini yang di depan, kemudian kita akan lihat hasil bayangan di belakang itu adalah kita bisa melihat pisang, tapi kita tidak melihat nanas. Kalau dia sinarnya dari samping, kita bisa melihat nanas, tidak bisa melihat pisang. Artinya apa? Kalau dia superposisi dengan badan, itu dia tidak akan terlihat. Ya, makanya kalau dia superposisi, artinya kalau yang nanas itu dia superposisi sehingga kalau difoto dari depan, dia akan bertumpuk-tumpuk gitu dengan struktur yang lain. Nah, seperti itu. Oke. Nah, dari samping pun seperti itu. Makanya pada X-ray itu ada dua posisi, di mana nanti kita akan lihat posisinya itu akan menentukan apa hasil pemeriksaannya. Oke? Ya. Next slide. Nah, jadi foto itu tergantung daripada ada dua hal, yaitu kualitas dan jumlah sinar X. Kualitas itu artinya makin tebal atau makin padat yang mau kita X-ray, biasanya kita harus meninggikan kualitasnya, ya. Itu yang kita sebut dengan kilovoltage. Ya, jadi kilovoltage-nya ditinggikan. Kemudian kalau jumlah sinar X itu juga tergantung. Jumlah sinar X itu untuk menentukan hitam atau putihnya. Jadi kalau makin banyak sinar X, dia akan makin banyak yang dipancarkan sehingga makin banyak yang akan melalui benda tadi. Nah, sehingga di belakang itu jadi akan lebih padat. Nah, seperti itu. Jadi kualitas untuk menentukan tembus, jumlah sinar X atau yang kita sebut dengan MAS itu akan untuk menentukan apakah terang atau gelapnya. Nah, kita lihat juga kepadatan objek. Tadi saya sudah bilang, kalau misalnya dia metal, itu akan beda dengan badan kita gitu. Kenapa? Kalau metal otomatis lebih padat sehingga susah untuk ditembus dan akhirnya film ronsen tidak jadi dihitamkan sehingga warnanya putih kan seperti itu ya. Oke, yuk next. Nah, untuk pemeriksaan toraks itu ada beberapa. Ada fluoroskopi gitu kan, ada foto biasa, ada X-ray, tomografi, ada CT, bronkografi. Nah, bronkografi ini untuk lihat bronkus. Arteriografi untuk lihat pembuluh darahnya kan gitu ya. Kemudian angiokardiografi itu untuk sekalian melihat jantungnya. Yuk, lanjut. Lanjut, Vincent. Oke, posisi fototoraks. Jadi posisi fototoraks kita lihat ada beberapa ya. Tergantung dari bagaimana orangnya waktu difoto. Nah, di sini kita lihat ada posisi PA, ada posisi AP. Nah, kalau posisi PA berarti P itu posterior, A anterior. Nah, yang awal itu menunjukkan arah sinar. Jadi kalau PA berarti posterior dari sinarnya, anterior kasetnya. Jadi posterior anterior. Kalau AP kebalikannya. Jadi sinarnya dari anterior, kasetnya di posterior. Nah, hasilnya bisa berbeda, bisa hampir berbeda. Di mana nanti kita lihat ini penting kalau kita mengukur jantung, di mana kita akan melihat CTR, cardiothoracic ratio namanya, ya. Jadi cardiothoracic ratio syaratnya itu harus posisinya PA, tidak boleh AP, ya. Seperti itu. Yuk, lanjut. Oke, ini adalah posisi AP, di mana kalau kita perhatikan yang di depan itu adalah kaset. Nah, pasiennya itu menghadap ke kaset, itu
tangannya ditaruhkan di pinggang, kemudian siku dia dikedepankan, ya seperti itu. Nah, nanti hasilnya adalah seperti ini dia. Ya, lanjut. Oke, ini adalah hasilnya. Ini adalah posisi PA, di mana pada posisi PA ini kita lihat jantung itu mendekati ukuran yang sebenarnya. Jadi kalau kita mau mengukur kardiotorasik ratio, kita harus pakai posisi PA. Jadi pasiennya harus posisi PA seperti itu, ya. Oke, ya. Lanjut. Kalau posisi AP tadi kebalikannya, cuma itu aja. Jadi posisinya tergantung dari arah sinar. Nah, ini ada posisi lateral kanan dan kiri. Nah, posisi lateral kanan dan kiri, kalau posisi lateral kanan, yang kanan menempel ke kaset. Kalau posisi lateral kiri, yang kiri menempel ke kaset. Nah, ini contohnya. Oke, nah kalau ini dia yang menempel itu adalah sisi mana ini? Yang menempel sisi mana? Fakih? Ada Fakih? Iya dokter, ada dokter. Sisi mana yang menempel itu, Dek? Sisi kiri ya dokter. Sisi kiri, berarti ini foto lateral kiri. Saya, jadi sisi kiri itu foto lateral kiri. Nah, ini hasilnya ya. Sisi kiri dan sisi kanan itu hampir sama dia ininya gambarannya ya. Nah, nanti akan kita bilang tapi itu saya bilang tadi bahwa harus ada yang namanya marker. Jadi kalau tadi posisi AP dan PA itu hampir sama tapi kita biasanya kasihkan marker mana yang AP mana yang PA seperti itu ya. Kemudian yang ini kita juga kasih lateral kanan atau lateral kiri seperti itu karena dia hampir sama posisinya. Ya, oke, yuk lanjut. Ya, ini lateral decubitus. Lateral decubitus kita membuat pasien itu baring tapi dengan satu sisi baring dalam posisi tidur gitu. Baring miring dalam posisi tidur. Tujuannya apa? Untuk melihat ada cairan atau tidak di dalam kafum pleura. Nah, seperti itu, ya. Nah, kalau posisi apikal lordotik kalau foto PA tadi kita lihat bahwa yang bagian atas paru itu akan tumpang tindih sehingga tidak begitu terlihat apa ada fibrosis atau ada kalsifikasi atau ada yang lain. Nah, makanya dibuat apikal lordotik. Yuk, silakan Vincent. Nah, ini adalah contoh dari yang atas itu adalah contoh apikal lordotik. Kamu lihat bahwa lapangan atas atau apex paru itu lebih terbuka sehingga kita bisa mengevaluasi dengan bagus. Nah, kalau lateral decubitus ini lihat posisi miring kan? Nah, kalau cairan dia akan berkumpul di bawah sehingga kita harapkan kalau misalnya ada efusi yang kita tidak bisa evaluasi dengan baik, itu kita lihat bahwa ada perselubungan di bawah nih seperti itu kan? Ada pleural effusion. Nah, yang ini. Oke? Nah, itu contohnya. Jadi, kalau posisi PA belum tentu semua cairan bisa dilihat. Kalau cairannya itu bisa terlihat di atas 250 cc. Tapi kalau dia 150 cc, nah kita mesti perlu posisi lain untuk melihat ada tidaknya efusi pleura tersebut. Oke. Jadi ingat ya, kalau ada foto itu mau foto toraks, mau foto abdomen, mau foto apapun, CT scan segala macam, yang paling pasti kamu harus lihat dulu identitas dari pasiennya. Namanya siapa, umurnya, laki-laki, perempuan, pembuatan fotonya, seperti itu ya, di mana dibuat, nah itu ada. Terus pastikan marker, itu yang untuk menentukan kanan dan kiri tadi. Jadi kalau kanan harus dibikin kanan, biar kita jangan salah. Kenapa? Seperti saya bilang tadi, kalau dextrokardi, dia sepertinya jantungnya di kanan, memang benar di kanan, gitu. Karena dia dextrokardi. Tapi bisa terbalik, bisa. Nah, kalau kita foto tapi tidak di flip, jadi ada teknikal dari radiologi untuk mengolahnya. Nah, jadi ingat ya, harus ada marker, identitas yang paling dulu, identitasnya. Kenapa? Karena kalau identitas pasien, misalnya namanya si Samiah gitu, Samiah, ya kan, Samiah, oh perempuan gitu. Nah, tiba-tiba namanya Samaun kok ada mamenya, kan salah berarti gitu. Jadi kita harus tahu namanya, kemudian identitas pasiennya, oke? Nah, tentukan apakah posisi PA atau AP. Tadi tujuannya untuk menentukan apakah kita bisa mengukur yang namanya kardiotorasik ratio, ya. Oke. Terus kalau kita sudah lihat itu, sudah lihat identitas pasien, ada markernya, posisinya kita sudah tahu. Nah, kita lihat dulu apakah dia layak baca. Kenapa? Kalau dia tidak memenuhi syarat ini akan ada perubahan waktu kita membacanya. Nah, jadi foto itu harus simetris. Kenapa? Foto itu simetris
Kalau dia tidak simetris, satu sisi akan lebih prominent dibanding yang lain sehingga sepertinya ada kelainan, padahal belum tentu. Misalnya hilus yang kanan dia tidak simetris. Dilihat hilus kanan lebih menonjol dari kiri. Nah, kita tidak bisa membilangkan bahwa hilus kanan membesar, tapi kita lihat simetrisitas, oh berarti karena dia agak miring, sehingga belum tentu itu perbesaran hilus. Nah, kemudian penetrasi foto. Penetrasi foto tadi sudah kita bilang bahwa ada yang namanya kualitas dan ada namanya jumlah. Jadi KIVI dan MAS tadi. Kalau penetrasinya foto terlalu hebat, itu akan membuat dia jadi lebih jelas tulang-tulang gitu. Nah, kalau dia MAS-nya kurang, dia lebih hitam sehingga vaskular paru itu tidak terlihat, ya. Nah, begitu juga dengan inspirasi. Kalau inspirasinya itu kurang, parunya akan jadi lebih padat sehingga sepertinya banyak garis-garis, banyak vaskularisasi. Padahal karena kurang dari inspirasinya, ya. Setelah kita evaluasi itu, barulah kita mulai membaca foto, ya. Next. Oke. Nah, tadi kita lihat simetrisitas. Nah, kamu perhatikan gambar yang sebelah kiri kita itu. Di sini kita perhatikan itu ada yang namanya, nah, ini, daerah ini. Oke? Nah, kalau kita perhatikan, di situ ada medial clavikula kanan dan kiri, kemudian ada processus spinosus yang seperti teardrop. Ya, kelihatan kan? Oke. Nah, nanti itu, nah, kita ukur nih, apakah medial clavikula kanan dan medial clavikula kiri itu hampir sama jaraknya. Kalau sama betul agak susah ya. Jadi hampir sama jaraknya ya. Kalau dia hampir sama jaraknya berarti simetris. Satu lagi nanti kita bisa lihat apakah tinggi clavikula lateral itu sama. Kadang-kadang satu lebih tinggi dari yang lain ya. Itu juga tidak simetris. Nah, kemudian kita harus menghitung ya untuk inspirasi maksimal. Untuk inspirasi maksimal kita harus menghitung yang namanya costa. Costa anterior, kalau kita lihat gambar yang sebelah kiri kita itu ya di kanan dari foto itu yang 1, 2, 3 itu melengkung ke bawah itu anterior, costa anterior, ya. Terus yang keluar dari vertebrae itu namanya costa posterior. Jadi kalau costa anterior dia menuju ke tengah. Itu anterior. Jadi bentuknya kalau kita satukan kanan kiri ada huruf V. Kalau posterior berarti dia keluar dari vertebrae seperti huruf A, seperti itu ya. Jadi kalau inspirasi maksimal yang kita hitung adalah costa anterior. 5 atau 6 dia memotong mid hemidiafragma kanan. Ya, ingat ya. Costa anterior 5 atau 6 memotong mid hemidiafragma. Kalau sudah terpenuhi itu berarti inspirasi maksimal. Dan kita perhatikan costa posteriornya. Untuk costa posterior, dia costa posterior 9 sampai 11 itu sejajar dengan hemidiafragma. Jadi kalau anterior memotong, kalau posterior dia sejajar. Bisa ya? Oke, yuk next. Nah, jadi kalau membaca foto toraks ada beberapa cara ya. Kalau ada yang mulai dari jantungnya dulu, jadi dari dalam dia keluar. Jantungnya, mediastinum, trachea, hilus, lapangan paru, diafragma, sinus costophrenikus dan tulang ya. Tapi ada yang dari luar. Dia mulai dari sinus costophrenikus, kemudian nanti diafragmanya, baru akhirnya ke jantung. Nah, seperti itu. Ya, tapi biasanya kita kalau di radiologi selalu dari dalam ke luar untuk radiologi kita. Oke, yuk. Next. Nah, kalau kita perhatikan ini adalah foto toraks normal. Di mana kalau kita lihat ini area ya. Kita lihat ini adalah jantung, ini adalah aorta, ini adalah jantung. Oke? Ya. Jadi tadi kita perhatikan bahwa jantung ini, jadi kita evaluasi jantung. Apakah jantungnya membesar? Kalau untuk evaluasi jantung kita gunakan yang namanya CTR, cardiothoracic ratio, ya. Di mana cardiothoracic ratio itu mengukur apakah ukuran jantung itu lebih kecil dibandingkan dengan rongga toraks. Jadi biasanya itu yang normal adalah ukuran jantung, jadi
batas jantung terjauh kanan, ya batas jantung terjauh kanan ke garis tengah, ditambah batas terjauh jantung kiri ke garis tengah, itu dibagi sama lebarnya rongga toraks. Jadi lebar rongga toraks. Jadi tak boleh kita mengukurnya itu mulai kena tulangnya, karena yang diukur itu adalah lebar rongga toraks. Nah, seperti itu. Ya, itu untuk mengukur kardiothoracic ratio. Kemudian kita lihat jantung itu apexnya di mana. Ini yang disebut dengan apex jantungnya. Yang normal itu adalah tertanam, dia downward, kan gitu. Kemudian pinggang jantung ini adalah pinggang jantungnya. Biasanya dia melengkung, ya kan, konkav, ya. Dia bentuknya curve ke dalam, ya. Itu baru pinggang jantungnya bagus. Kalau misalnya dia bulging, itu berarti pinggang jantungnya mulai menonjol, ya. Kemudian kita lihat tadi apexnya pinggang jantungnya. Kemudian baru kita lihat aorta. Aortanya bagaimana? Nah, yang ini namanya aorta. Oke, aortanya kita lihat apakah dia melengkung, elongasi, memanjang melengkung, atau dia melebar gitu ya, atau dilatasi. Nah, seperti itu. Baru kita perhatikan yang lain. Kemudian apa? Bisa kita perhatikan ini trachea. Trachea itu adalah batang tenggorok. Jadi trachea itu seperti saluran yang isinya udara, makanya dia ini hitam. Udara itu kan hitam. Ah, ini adalah trachea. Nanti dia akan bercabang menjadi bronkus utama kanan dan kiri, seperti itu. Ya. Oke, kemudian kita lihat hilus. Ini yang namanya hilus. Nah, kamu lihat bahwa hilus kanan biasanya lebih jelas dibanding hilus kiri. Nah, pada posisi yang tidak simetris, ini lebih menonjol lagi sehingga seperti membesar. Ya, kita lihat. Ini adalah mediastinum. Nah, yang ini. Salah, mana dia? Nah, ini ya, yang di sini nih. Ini adalah mediastinum. Mediastinum bisa melebar, bisa. Kalau misalnya ada massa di situ, seperti itu. Bisa ada udara di situ, bisa. Kita sebut dengan pneumomediastinum. Nah, seperti itu. Ya. Kemudian baru kita lihat parunya. Kita lihat parunya, vaskularisasi paru. Nah, kalau paru kita perhatikan bahwa ini kita bagi 3. Oke. Nah, sisi yang lateral ini itu biasanya vaskulernya lebih terlihat dibanding nanti ke arah medial ini. Medial itu jadi makin ke medial vaskularisasi paru itu akan lebih tidak terlihat karena dia seperti itu kan bercabang-cabang-cabang. Jadi kalau vaskular itu bercabang-cabang ya dikotum ya. Kalau kita lihat ini kita perhatikan di sini ada yang bercabang, di sini ada yang bercabang gitu. Jadi kalau vaskular paru itu bercabang. Nah, kalau ada nanti ini kan vaskular paru itu warnanya hitam tapi ada garis-garis putih. Nah, kalau nanti ada warnanya hitam tanpa garis putih berarti bukan paru. Ya, itu bisa saja pneumotoraks, ya, seperti itu. Nah, kita perhatikan ini yang namanya sinus cardiophrenikus, ini namanya sinus costophrenikus atau phrenicocardialis ya. Yang ini phrenicocardialis atau cardiophrenikus, yang ini phrenicocostalis atau costophrenikus. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian kita lihat diafragma. Nih, diafragmanya. Ya, biasanya diafragma kanan itu lebih tinggi dibanding kiri. Tapi hilus kiri biasanya lebih tinggi dibanding kanan. Seperti itu ya. Oke. Yuk, lanjut. Nah, ini ya, ini gambarnya nanti bisa dipelajari. Ada fisura-fisuranya di mana paru kanan itu ada 3, paru kiri itu ada 2. Jadi kalau paru kiri itu lobus atas dengan lingula itu menjadi 1 dia ya, makanya kenapa ada 2 lobus ya. Ini dia, yuk lanjut. Oke, ini cara mengukur CTR tadi. Jadi dia harus kita lihat ukuran jantungnya, kardiothoracic ratio tadi ya. Dia harus normalnya CTR itu berdiri ya kan, itu kurang dari 50. Posisi berbaring dia itu kurang dari 55. Jadi kalau lebih dari itu kita sebut dengan kardiomegali. Makanya kalau CTR kita dapat 50% berarti itu adalah suatu kardiomegali. Ya, lanjut. Nah, ini pengukuran CTR-nya ya, seperti yang saya sudah bilangkan tadi. Jadi kita bikin garis HL dulu, itu yang proses spinosus tadi yang kita lihat untuk simetrisitas. Nah, garis HL itu kemudian kita ukur terjauh jantung kanan, tambah terjauh jantung kiri, bagi rongga toraks dikali 100%. Ya, ini untuk mengukur CTR. Ingat ya, harus ada 100%. Ya, lanjut. Nah, untuk mengukur CTR, jadi yang tadi kita belajar cara pengukuran CTR. Yang ini adalah syarat pengukuran CTR. Jadi syarat ini harus terpenuhi baru bisa kita ukur CTR-nya. Di mana kalau kita lihat bahwa
foto itu harus posisinya PA. Jadi seperti tadi kita sudah tahu ada AP, ada PA. Nah, kita harus posisi PA ya, Dik. Posisinya PA, kemudian harus berdiri. Inspirasinya maksimal. Tadi sudah kita tahu inspirasi maksimal itu costa anterior 5-6 kanan memotong mid hemidiafragma atau costa 9-11 posterior kanan sejajar dengan diafragma, ya. Nah, FFD. FFD ini itu adalah jarak antara sumber radiasi, itu adalah fokus, kemudian film. Jadi itu harus diukur. Harus 1,8 sampai 2, ya. Kemudian pada orang dewasa. Syarat pengukuran CTR ini itu berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan, ya, sehingga kita kalau mengukur CTR harus ini dulu terpenuhi. Oke? Yuk. Next. Ya. Nah, kelainan pada paru itu macam-macam, ya kan? Ada bisa tadi kan kita bilang dia itu loosen ya, agak hitam ya, hitam dengan garis-garis putih. Nah, sekarang yang hitam itu bisa ada lebih putih lagi, bisa. Itulah yang namanya densitasnya meningkat atau opaks ya, opaksnya meningkat. Atau dia densitasnya menurun, jadi dia lebih hitam gitu ya. Jadi biasanya kalau densitasnya meningkat, itu biasa ada konsolidasi, atelektasis itu kolaps paru ya, nanti tergantung apakah satu lobus, satu segmen, nah seperti itu ya. Kemudian kita lihat ada nodul-nodul. Nah, nodul-nodul itu bisa satu, bisa banyak. Kemudian ada kelainan dari interstitial parunya, ya. Dan ada yang densitas menurun. Jadi biasa kalau ada emfisema atau udara yang terperangkap di dalam paru itu, dia akan membuat lebih putih. Tadi kan kita sudah tahu bahwa udara itu putih kan? Udara itu hitam ya. Jadi emfisema itu lebih hitam dibandingkan dengan yang normal, ya. Jadi kalau dia di lobus bawah udara yang terperangkap, lobus bawah akan tampak lebih hitam dibandingkan dengan lobus tengah dan atas, seperti itu. Kista paru juga membuat warna hitam. Yuk, next. Nah, ini contohnya. Ini yang namanya konsolidasi. Konsolidasi itu artinya perpadatan, di mana di dalam paru itu terminal terakhir itu adalah yang namanya alveoli, itu kantung-kantung udara, ya. Nah, kalau kantung-kantung udaranya itu atau alveoli itu diisi oleh cairan, dia akan warna hitamnya itu akan tergantikan sehingga akan terlihat putih, seperti itu, ya. Nah, jadi kita akan lihat adanya perpadatan atau konsolidasi di mana dia warnanya putih, tapi kita masih melihat air bronkogram. Kenapa? Karena bronkus itu kan tidak terisi, sehingga bronkus itu hitam, paru itu hitam juga. Jadi waktu keadaan normal tidak begitu terlihat ya. Begitu ada sesuatu, ada edema di sekitarnya, ada cairan dalam alveoli, bronkus itu akan terlihat sehingga kita sebut dengan bronkogram ya. Terus kalau pada konsolidasi dia nggak ada kehilangan, jadi nggak ada atelektasis dan sebagainya seperti itu ya. Oke, ini yang namanya konsolidasi. Oke, lanjut. Nah, ini contoh konsolidasi. Kamu lihat kan ada warna putih, lebih putih dia dibanding struktur paru yang lain, ya kan? Batasnya itu irregular tegas seperti itu ya. Itu yang panah merah kanan itu. Nah, ini yang disebut dengan konsolidasi perpadatan. Nanti akan beda dengan infiltrat. Kalau infiltrat dia ground glass. Kalau kamu ada air gelas bening, kemudian kamu lihat tuangkan air dingin, dia kan akan mengembun. Nah, itu yang namanya infiltrat. Tapi kalau sudah begini, itu namanya konsolidasi ya. Ini yang di parakardial juga ya. Jadi nanti kalian harus belajar bahwa paru itu dibagi lapangannya menjadi 3. Jadi costa anterior kanan dan kiri, kalau kita yang kedua costa anterior 2 kanan kiri kita hubungkan, ini adalah lapangan atas ya. Costa anterior 2 kanan kiri dihubungkan dengan sampai costa posteriornya, costa anterior 4. Jadi costa anterior 2 sampai ke 4 ini adalah lapangan tengah, yang bawahnya itu adalah lapangan bawah. Jadi kalau ada seperti ini, yang ini berarti dia di lapangan tengah bawah. Nah, seperti itu. Jadi radiologi itu jelas tempatnya di mana gitu. Nah, kalau yang atas ini, kalau yang sisi yang ada panah merah ini berarti dia di lapangan mana? Lapangan atas tengah, seperti itu ya. Jadi ini konsolidasi ya. Oke. Ini contoh konsolidasi ya. Lanjut.
Atelektasis itu kolaps paru. Jadi artinya karena udara nggak ada, akhirnya dia jadi mengkeret sehingga warnanya putih seperti itu. Ya, jadi kalau dia ada warnanya putih, kemudian dia menunjukkan efek penarikan, misalnya ada warna putih di atas, tapi tracheanya tertarik ke arah itu, berarti itu kehilangan volume. Jadi itu namanya atelektasis. Ada volume loss ya, volume loss yang menyebabkan pergeseran. Nah, dia biasanya batasnya tegas, tapi dia tidak ada air bronchogram kecuali pada awal. Jadi awal itu masih belum terserap semua udara yang dalam bronkus. Tapi biasanya kalau udah atelektasis, biasanya kita tidak lihat bronkogram lagi, ya. Oke. Ini contohnya. Next. Nah, atelektasis itu tergantung dari mana yang kena. Kalau kita lihat tadi paru itu yang kanan itu ada 3 lobus, tapi ada 10 segmen. Nah, tergantung nanti mana yang kena. Kalau misalnya dia itu kena lobus atas, 1 lobus berarti lebih lobus atas itu akan naik ke atas sehingga ada penarikan dari viscera minor. Nah, seperti itu, ya kan? Nah, tergantung. Jadi mana yang kolaps itu yang akan memberikan efek penarikan seperti itu. Ya, next. Ini nanti dilihat jadi. Nah, ini contohnya ya. Ini adalah atelektasis lobus atas paru kanan. Nah, kamu lihat garis ini adalah garis viscera minor. Normalnya garis viscera minor atau viscera horizontal dia begini di sini. Tapi karena lobus atas ini dia kolaps, artinya tidak ada udara lagi, sehingga dia akan menarik. Dan kamu perhatikan nih tracheanya. Tracheanya juga tak betul lurus di tengah. Ya, ada efek penarikan. Jadi kalau atelektasis atau kolaps paru itu ada efek penarikan seperti itu. Ya, ini apa namanya? Atelektasis lobus atas paru kanan, ya. Oke, yuk next. Ya, nodul atau massa ya. Jadi dia itu bukan ada sesuatu yang tumbuh gitu loh. Jadi bukan dari paru itu sendiri. Jadi ada sesuatu yang tumbuh di paru itu. Jadi misalnya dia metastasis atau tumor paru, nah seperti itu. Nah, nodul itu dia bisa macam-macam. Kalau nodul dia bulat-bulat, tapi ukurannya bisa kecil, bisa besar gitu ya kan. Kemudian kalau massa itu dia bisa bentuknya tak tentu-tentu, berlobulasi, tapi batasnya tegas. Nah, di sini kita lihat bahwa nodul ini bisa saja sulit kita bedakan dengan massa paru. Kenapa? Karena bisa saja massa paru itu dia bentuknya nodular gitu loh. Jadi intinya kalau ada konsolidasi seperti tadi tapi bentuknya itu tak beraturan atau kadang-kadang dia agak heterogen, nah masih bisa kita curiga suatu massa. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini kalau kita lihat nih, yang sebelah yang ada panah. Yang ada panah ini dia ada konsolidasi relatif oval. Nah, kelihatan tuh. Jadi dia bentuknya bulat, dibilang bulat nggak bulat karena ada nodul ke atas lagi. Nah, ini namanya nodul ya, nodul, massa paru atau nodul. Nah, kalau yang ini kita lihat yang sebelah yang tidak ada panah ini itu ada berbagai-bagai ukurannya, ada yang kecil, ada yang besar, dan kamu perhatikan ini ada di daerah belakang. Nah, kenapa bisa ada di daerah belakang? Tadi ingat waktu foto lateral kita lihat bahwa paru itu bentuknya yang hemidiafragma kanan lebih tinggi. Sinus anterior itu lebih tinggi yang kanan. Jadi parunya kan bentuknya begini kan. Nah, jadi ini sinus anterior, sinus posterior. Sehingga kalau di posisinya AP atau PA, yang belakang inilah dia di belakang nih. Ini. Nah, ini dia. Sama dia positioningnya. Makanya kalau pada metastasis, kita lihatnya sepertinya bukan di paru, tapi padahal itu paru gitu. Karena yang posterior paru itu lebih rendah. Ya. Jadi ini ada contoh nodul multiple, ya kan, ada nodul soliter. Tapi nodul multiple ini adalah gambaran dari suatu metastasis. Nodul soliter ini pada panah itu adalah suatu bisa metastasis, bisa massa paru, ya. Karena kalau satu bisa metastasis bisa, karena yang lain belum terlihat gitu. Yuk, next. Oke, ini penyakit interstisial paru ya. Jadi biasanya ada pneumonia, TB paru, nah seperti itu ya. Jadi kadang-kadang saking tidak
fototoraks itu kadang tidak bisa memberi gambaran dengan jelas. Kenapa? Karena fototoraks tadi udah kita bilang kan, dia bisa tumpang tindih, superposisi. Sehingga kalau misalnya ada lesi-lesi di posterior, agak sulit kita evaluasi pada posisi PA atau AP seperti itu. Yuk, next. Nah, ini contohnya. Kalau kita perhatikan di fototoraks kita perhatikan ini haziness itu konsumsi. Nah, ya ini semua kita evaluasi di CT. Nah, ternyata kita perhatikan bahwa ini adalah konsolidasinya. Ya. Kemudian ini adalah bulat-bulat yang kita lihat tadi. Nah, ya kan ini adalah bronkiektasis, ya kan? Di sini ada bronkiektasis. Di sini juga levelnya nggak pas ya. Bronkiektasis yang di bawah ini tadi tak bisa kita lihat di sini karena kan kalau CT scan toraks itu dia perpotongan ya. Jadi kita lihat ada konsolidasi, ada garis-garis yang kita sebut dengan fibrosis, ada kavitas yang kita sebut dengan bronkiektasis. Itu adalah pelebaran dari bronkus. Ya, nah seperti itu. Jadi foto yang kita lihat di foto toraks ini itu slicingnya itu letaknya kira-kira di daerah sini. Salah. Daerah sini ya. Nah, kenapa? Karena ini sudah ada bronkus. Jadi berarti dia sudah di bawah lagi. Kalau dari sini harus cuma ada trakea. Seperti itu ya. Jadi kalau CT scan kita akan bisa lihat lapis demi lapis sehingga bisa lebih memberikan informasi yang lebih akurat. Ya, next. Oke. Ini jadi tadi kita ada paru, ada pleura. Nah, sekarang kita cerita tentang cavum pleura. Jadi, kalau paru itu akan dilapisi oleh pleura visceralis. Kalau dinding dada itu dilapisi oleh pleura parietalis. Sehingga di antara kedua pleura ini, itulah yang kita sebut dengan cavum pleura. Ya, cavum pleura. Nah, sebenarnya di dalam cavum pleura itu ada cairan, tapi cairannya sedikit saja untuk lubrikasi. Untuk biar pleura itu jangan sakit kalau kita menarik nafas gitu kan, lepas nafas gitu. Nah, tapi kalau dia berlebihan, itulah yang kita sebut dengan efusi pleura. Selain cairan, dia bisa juga udara di situ. Nanti kita sebut dengan pneumotoraks, ya, pneumotoraks. Oke. Nah, cairan di pleura bisa macam-macam, jumlahnya bisa mulai dari 50 cc, 100 cc, 150 bahkan bisa 5 liter. Nah, kalau kita lihat kalau posisi erect, posisi berdiri, cairan itu akan mengumpul di sinus costophrenicus. Sehingga kita lihat sinus costophrenicusnya itu tumpul, ya. Nah, kalau dia sedikit, nah seperti ini tumpul dia. Tapi tetap ada meniscus sign. Jadi kalau efusi pleura kita selalu lihat ada namanya meniscus sign. Ini meniscus sign, ya, meniscus sign. Itu gambaran dari efusi pleura. Oke. Nah, kita lihat dia tumpul. Nah, kalau banyak itu baru habis parunya nggak bisa kelihatan lagi karena udah terselubung. Karena paru itu dia berada di dalam diselimuti oleh cavum pleura. Jadi kalau ini kita lihat ada perselubungan pada sinus costophrenicus dengan bentuk dengan gambaran meniscus sign. Nah, seperti itu ya. Kalau ini udah semua perselubungan di seluruh paru, kalau yang kasus yang ini udah habis parunya nggak kelihatan kita. Ada parunya ada, tapi kondisi parunya nggak bisa kita evaluasi gitu. Apakah dia gara-gara cairan banyak tertekan atau apa kita nggak bisa evaluasi. Oke, lanjut. Ya, ini dia tadi kita sudah lihat. Oke ya, next. Nah, ini contohnya ya. Kalau kamu lihat, ini adalah perselubungan pada sinus costophrenicus dan hemidiafragma. Nih. Jadi sinus costophrenicus ini nggak kita lihat lagi nih. Hemidiafragma ini udah nggak kita lihat lagi. Jadi perselubungan pada sinus costophrenicus dan hemidiafragma membentuk gambaran apa ini tadi? Meniscus sign, ya. Jadi ini adalah contoh dari efusi pleura. Oke, yuk lanjut.
Nah, pneumotoraks tadi sudah kita bilang ada udara di dalam kafum pleura. Nah, kalau efusi ada cairan di dalam kafum pleura. Nah, kalau ada udara, tadi kita sudah bilang bahwa dinding dada dilapisi oleh pleura parietalis. Dinding paru dilapisi oleh pleura visceralis. Kalau ada udara di situ, nanti kita akan bisa lihat yang garis halus untuk menunjukkan itu adalah pleura visceralis. Nah, ini contohnya. Nah, kalau yang ini kita lihatnya ada garis. Nah, yang di sini dengan udara di sini itu berbeda. Kalau kamu lihat sama-sama hitam. Tapi udara yang di sini itu dia ada garis-garis putih. Itulah yang kita sebut dengan vaskular, bronchovascular, ya. Jadi kita sebut vaskularnya. Tapi kalau yang di daerah yang satu lagi, di daerah ini kita sama sekali tidak bisa lihat yang namanya vaskular paru. Jadi kalau pneumotoraks kita sebut pneumotoraks kalau dia ada area lucent avaskular dengan pergeseran garis pleura, ya. Jadi lucent avaskular dengan pergeseran garis pleura seperti itu, ya. Jadi ini adalah contoh dari pneumotoraks, ya. Oke, lanjut. Oke, nah tadi kita sudah evaluasi jantung, kita sudah evaluasi rongga pleura, kemudian sekarang kita mau lihat tulang-tulangnya, ya kan? Nah, tulang-tulangnya dievaluasi juga iya. Karena apa? Karena kalau misalnya ada terjatuh atau terbentur sesuatu, bisa ada patah tulangnya. Dan kadang-kadang kita ada yang patah tulang tapi nggak sadar gitu bahwa ada patah tulangnya gitu ya. Begitu kita foto, ternyata ada bekas fraktur lama, nah seperti itu. Jadi bisa kita lihat. Oke. Nah, selain itu tulang-tulang dinding dada juga bisa menjadi tempat penyebaran, tempat metastasis seperti itu. Ya, jadi dia bisa metastasis ke tulang vertebre, bisa metastasis ke kosta, dan sebagainya. Oke. Next, ya. Kalau kita perhatikan, jadi kalau melihat tulang kosta pada foto toraks, memang kita harus mengikuti konturnya. Nah, contohnya seperti ini ya. Kalau kita perhatikan, yang namanya fraktur adalah discontinue. Jadi kalau frakturnya itu nyambungnya bagus, nah kita lihat bahwa hampir tak terlihat ketidaksegarisannya. Jadi kalau ada discontinue, itulah yang disebut dengan fraktur. Discontinue, artinya dia tidak berkontinu. Nah, kalau kita lihat ya, ini contohnya, ini kita lihat, ini garis kostanya itu, tepi kostanya terus nyambung. Ya kan? Sementara kalau di sini kita lihat, nah ini satu, artinya dia berselisih. Ya, kita hapus biar jelas ya. Nah, ini ya, itu yang tadi yang bawah, yang atas ini lihat nih, ini satu, di sini satu, yang ini satu, di sini satu, seperti itu. Ya, jadi artinya ini lebih jelas lagi dia berselisih. Nah, kalau berselisih gitu, artinya ada suatu yang tidak kontinu, itu yang kita sebut dengan diskontinuitas. Nah, kalau dia nyambung, bisa nyambungnya seperti itu, bisa salah sambung, itu yang kita sebut dengan malunion. Bisa nyambungnya bagus, bisa, itu yang kita sebut dengan union fracture, ya seperti itu. Jadi harus diperhatikan apakah kosta-kostanya bagus. Nah, ini dinding dada. Kita perhatikan bahwa dinding dada itu dia bisa membengkak, kan gitu kan. Kemudian dia bisa ada udara di situ, itulah yang kita sebut emfisema, seperti itu ya kan. Nah, itu dinding dada harus kita evaluasi, harus kita evaluasi. Misalnya kalau ada efusi pleura, kemudian mau dikeluarkan cairan kan dipasang yang namanya WSD, chest tube ya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari pemasangan itu kadang-kadang bisa ada udara di dinding dada itu, nah, seperti itu. Ya, jadi itu yang kita sebut dengan emfisema subkutis atau ada abses. Abses itu adalah komponen nekrotik juga sehingga ada gasnya. Nah, itu bisa akan kita lihat adanya gas dalam jaringan lunaknya. Oke, yuk lanjut. Nah, kita jangan lupa bahwa kalau kita mengevaluasi foto toraks, kalau kita foto itu biasanya
di bawah diafragma itu kita bisa evaluasi juga apakah di situ ada udara bebas atau tidak. Tapi kalau kita mau mengevaluasi itu, udara bebas itu kita harus melakukannya dengan posisi erect, tidak boleh dengan supine. Kenapa? Kita tadi tahu bahwa kalau efusi tadi, begitu dia berdiri akan berkumpul di bawah, di daerah sinus costophrenicus. Nah, kalau udara kita berdiri, nanti udara di rongga perut itu akan naik ke atas. Sehingga kita akan lihat ada namanya crescent sign di situ. Jadi kalau misalnya ada bocor usus atau tabrakan ada sesuatu yang bikin bocor usus-usus gitu kan. Nah, itu atau ada misalnya orang yang bertengkar ya kan tusuk pisau segala macam. Nah, kita mau lihat apakah ususnya terkena, apakah ada perforasi namanya. Nah, itulah kita lihat dengan posisi erect ya. Jadi harus posisi erect. Oke. Ya, jadi ini contohnya. Nah, kalau kita perhatikan harusnya tadi normalnya itu tidak ada udara yang hitam ini, ya tidak ada. Ini namanya crescent sign, ya crescent sign. Jadi seperti bulan sabit, ya kan, bulan sabit. Nah, jadi kita perhatikan kalau crescent sign tipis ini dia tidak menunjukkan kontur usus, tidak menunjukkan struktur usus, sehingga dia adalah udara bebas ekstra luminal. Jadi di luar udara usus, ya. Jadi inilah yang kita sebut dengan pneumoperitoneum. Nah, gitu kan? Nah, jadi ingat ya, di bawah ini juga harus diperhatikan apakah ada bocor usus atau tidak, seperti itu. Ya, oke, next. Nah, ini selain itu tadi ingat saya sudah bilang ada pemasangan dari chest tube untuk mengeluarkan cairan, ya kan? Cairan dari efusi. Nah, jadi selang-selang yang dipasang itu harus kita evaluasi. Biasanya setelah masang selangnya itu akan dilihat apakah betul tempatnya atau tidak, seperti itu, ya kan? Jadi kalau kita perhatikan ini namanya CVC. Ya, ini namanya CVC. Nah, kita lihat ujungnya di mana. Harusnya CVC itu ujungnya di proyeksi. Jadi karena kita tidak bisa memastikan dia pasti itu misalnya vena cava atau apa itu, jadi kita sebutkan proyeksi. Jadi ujungnya di proyeksi vena cava superior. Nah, terus ini kan bentuknya bagus nih. Nah, yang ini kita lihat bahwa yang ada panah putih ini ternyata dia itu ke atas. Harusnya dia ke bawah. Inilah yang benar. Tapi ini ke atas, artinya kita lihat bahwa salah rute dia, salah masuk dia. Jadi harusnya CVC itu dia ke arah proyeksi vena cava superior. Ini ternyata tidak. Jadi biasa kita sebut adalah false route. Nah, kalau kita lihat yang merah-merah ini, kalau kita lihat ada panah yang merah ini, nah kita perhatikan bahwa harusnya dia proyeksi vena cava superior, ternyata dia kepanjangan, masuk dia ke proyeksi atrium kanan. Nah, ini adalah proyeksi atrium kanan. Jadi harusnya ditarik lagi karena dia kedalaman, ya. Seperti itu. Oke? Ya. Oke, next. Nah, ini kita bisa evaluasi juga. Nah, ini bahwa PICC ini ada beberapa, ini adalah chest tube ya, untuk kateter untuk mengeluarkan cairan, tapi ada kita lihat bahwa dipasang ini PICC. Jadi PICC itu harusnya dia masuknya itu ke dalam vena cava inferior. Yang ini PICC ya, Dik. Ini nih. Dia dari sini masangnya. Tuh. Harusnya dia sampai sini aja, nggak boleh sampai ke dalam. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, kalau ini juga kita lihat tip dari CVC-nya, di mana tipnya gitu. ETT-nya juga kita perhatikan. ETT itu kalau misalnya dia diintubasi akan ada ETT. Biasanya itu 1,5 sampai 2 korpus dari karina. Jadi kalau kita lihat ini adalah karina. Nah, ini ETT harus 1,5 sampai 2 korpus ke atas batasnya ya. Jadi kalau ETT-nya lebih dalam nanti distribusi daripada udara yang dari ETT atau oksigen dari ETT itu tidak sama kanan dan kiri. Seperti itu. Oke, yuk next. Ya, oke. Itu saja saya pikir. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Masih tidak paham? Ya, silakan. Kalau ada yang mau bertanya.
Karena nanti fototoraks ini itu banyak dipakai dalam kondisi praktik sehari-hari seperti itu ya. Jadi pada kasus-kasus yang normal juga itu fototoraks akan dipakai. Kenapa? Untuk MCU ya. Nah, jadi untuk MCU itu dipakai. Jadi keadaan normal, keadaan patologis itu fototoraks dipakai. Ya, kalau misalnya ada yang mau melamar kerja kan disuruh fototoraks. Mau lihat jantungnya bagaimana, ada tidak TBC parunya, kan seperti itu. Nah, paling tidak kalian itu sesuai dengan SKDI-nya itu harus tahu yang mana namanya bronkopneumonia, yang mana namanya TB paru, kan gitu kan? Ada kan di SKDI kan? Jadi tahu apa-apa yang harus kalian lakukan. Nah, nanti mungkin kalau sekarang mungkin masih karena baru kita kuliah ya, agak masih bingung-bingung nggak masalah. Kalau misalnya nanti ingin tahu lebih lanjut, boleh ke Departemen Radiologi. Nanti insya Allah kami akan membantu. Dan nanti kalian juga nanti akan koskap ya, akan koas ya, akan koas di Departemen Radiologi. Jadi sebenarnya kalau pembacaan fototoraks ini itu tidak terlalu sulit. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan itu bisa kita lihat gambar-gambarnya dengan sangat jelas dengan petunjuk yang lengkap itu di Google. Jadi kalau kalian googling, kalian bisa lihat. Misalnya mau lihat apa? Fototoraks normal. Nah, akan dapatlah fototoraks normal dengan kasus radiofrenikes, yang mana visceral mayo, segmentasi paru, nah gitu. Jadi banyak yang bisa dievaluasikan. Nggak ada? Oke, ya. Jadi berarti kita sudahi kuliah kita pada hari ini. Ini nanti absensinya bagaimana ya, Rehan? Untuk dosen dokter, Hah? kalau untuk dosen nanti ada link Google Form-nya dokter. Untuk mahasiswa juga sama. Oke, kalau gitu. Ya. Oke. Ya, kalau begitu. Oke. Jadi kita sudahi. Mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.